Yang namanya curang, sampai kapanpun tidak akan pernah menang. Demikian pula dengan timnas Amerika Serikat. Belum main lawan Belgia saja, Amerika Serikat sudah melancarkan lobi-lobi kecurangan. Salah satu pemainnya yang kena kartu merah dan harus absen, tiba-tiba diizinkan main. Bahkan Mauricio Pochettino pun mendukung aksi curang ini. Tapi dasarnya curang ya curang, bukannya menang dan bikin fans tuan rumah berpesta, Amerika Serikat malah nangis di rumahnya sendiri. Pochettino sampai nendang botol minum di pinggir lapangan. Mungkin saking malunya ngelatih tim sehina ini. Jadi, bagaimana kronologi kecurangan Amerika Serikat yang berakhir menjadi pembantaian ini? Simak kronologi lengkapnya berikut. Begitu Piala Dunia 2026 dimulai, segala kontroversi yang terjadi di awal agaknya sedikit meredup. Untuk sejenak kita melupakan Amerika Serikat dengan segala keanehannya. Toh timnas mereka sendiri mainnya lumayan di turnamen kali ini. Tapi jelang laga melawan Belgia, Papa Trump kembali beraksi. Kali ini lobi-lobi liciknya mendapat sorotan dunia. Florian Balogun mendapat kartu merah sewaktu membela AS menghadapi Bosnia. Lazimnya seorang pemain yang kena kartu merah yang nggak boleh main di laga selanjutnya. Tapi Balogun lain cerita. FIFA tiba-tiba memberikan kompensasi untuk bisa langsung main lawan Belgia. Kok bisa? Ya karena Trump. Mengutip penyelidikan di Atletik, Trump dilaporkan menghubungi langsung Gianni Infantino untuk membatalkan hukuman Balogun. Kabar yang beredar itu pun dikonfirmasi langsung oleh sang presiden paling NPD sedunia ini. Bahkan lucunya, Trump sampai bilang kalau main melawan Amerika Serikat tanpa Balogun itu seperti main melawan Argentina tanpa Messi atau Portugal tanpa Ronaldo. Nah, yang bikin semua ini makin aneh, Mauricio Pochettino ternyata juga mendukung aksi Trump. Katanya, tindakan FIFA membatalkan hukuman Balogun sudah tepat. Bahkan parahnya, Poch bilang kalau pembatalan hukuman ini harusnya dirayakan. Pasalnya, ia merasa kartu merah yang diterima Balogun tidak adil dan tidak patut. Kalau sudah terang-terangan begini, tahulah ya seperti apa respon dunia. Mulanya, respon keras muncul dari Belgia. Pelatih Rudi Garcia bilang kalau keputusan FIFA ini sudah seperti jokes April Mop. Saya tak tahu kalau 5 Juli itu sama seperti 1 April di Piala Dunia, kata sang pelatih menyindir keras FIFA. Tak lama setelah itu, Federasi Sepak Bola Belgia langsung mengeluarkan pernyataan. Isinya adalah tindakan protes atas penangguhan hukuman Balogun. Bahkan Belgia dikabarkan siap membawa masalah ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS bila diperlukan. Respon yang kemudian didukung oleh Induk Sepak Bola Eropa, UEFA. Melihat salah satu anggotanya dizolimi, UEFA tak bisa tinggal diam. Badan tertinggi sepak bola Eropa ini bahkan langsung mengecam tindakan FIFA yang menurut mereka tidak adil dan mencoreng sportivitas. Lantas, apa reaksi FIFA? Ya, seperti biasa, Gianni Infantino muncul ke publik sambil cuci tangan sebersih-bersihnya. Ia bilang kalau semua masalah ini diusut oleh Komite FIFA yang sangat berkompeten. Tapi, Infantino mengakui kalau memang ada telepon dari Trump terkait hal ini. Ya, begitulah Pak Gianni kalau sudah teleponan sama Papa Trump, mesra, satu dunia dibikin geram dengan aksinya. Sampai-sampai yang sudah jengah merasa, gak sekalian kasih pialanya aja. Mungkin kalau Belgia ini mentalnya pecundang, sudah memilih walk out duluan. Karena apa yang dilakukan Amerika Serikat sudah jelas-jelas curang. Tapi mental pemenang itu masih ada dalam diri anak asuh Rudi Garcia. Nah, untuk di laga melawan Amerika Serikat ini, Belgia benar-benar menelanjangi tuan rumah sampai benar-benar dipaksa menahan malu. Lihat saja line up yang diturunkan Rudi Garcia. Pak Rudi tidak memasang Kevin De Bruyne sebagai starter, tidak pula Jeremy Doku di dalam 11 pemain pertama. Pun begitu dengan Lukaku yang memulai laga dari bangku cadangan, sementara Pochettino dengan santainya memasang Balogun, pemain yang bermasalah, sambil pura-pura tak terjadi apa-apa. Tapi, lihat bagaimana ending USMNT di laga ini. Sudah curang ternyata jauh kalah dominan dibanding sang lawan. 2 gol Charles de Ketelaere memberi derita buat sang tuan rumah. Yap, kalian fans Serie A pasti tidak asing dengan pemain satu ini. Dulu, de Ketelaere ini banyak dicap sebagai pemain buangan dan pemain gagal di Milan. Kalau kalian lihat proses golnya pun, kalian pasti ngakak. 1 gol tercipta dari umpan silang di mana para pemain Amerika Serikat cuma pelunga-pelungu. Sementara, 1 lainnya lahir gara-gara kiper Amerika Serikat sok-sokan cosplay Manuel Neuer. Tak ketinggalan Lukaku dan Van Aken ikut memperparah luka Amerika Serikat.
Tuan rumah tetap kalah, walau sebenarnya udah dikasih 1 gol via tendangan bebas. Mau tahu yang lebih lawak dari ini? Lihatlah statistik Volaren Balogun, si tokoh utama semua drama Amerika ini. Main selama 89 menit, bekas pemain Arsenal ini kayaknya cuma nyobain bolanya kempes atau enggak. Ya, lihat saja statistiknya. Dia cuma lepas 3 tembakan, itu pun yang 2 melenceng jauh dari sasaran. Ratingnya 5,9. Itu kalau nilai ujian sudah digamprat habis sama gurunya. Ironi tak kalah memalukan dari laga Belgia versus Amerika Serikat ini sebetulnya terletak pada sosok Belgia itu sendiri. Awalnya siapa sih yang memperhitungkan negara satu ini? Generasi emas mereka sudah habis dimakan usia. Bahkan kalau melihat permainan, jujur sebetulnya lebih menjanjikan Amerika Serikat di bawah Pochettino. Tapi di tangan Rudi Garcia, Belgia mampu membuktikan kalau skuad sisa-sisa ini nyatanya mampu bertahan sampai perempat final. Terima kasih juga ke Amerika Serikat. Pasalnya berkat mereka Belgia jadi punya semangat yang meledak-ledak. Bisa menang bantai-bantai deh akhirnya di hadapan supporter tuan rumah pula. Rudi Garcia tahu kalau sepak bola dimenangkan di atas lapangan, bukan dari lobi-lobi antar presiden yang main di belakang. Maka dari itu, ia berusaha memanfaatkan kemampuan setiap pemain yang dimiliki. Misalnya seperti Luke Bacchio yang tangguh dalam menyerang dan bertahan, atau Nicolas Raskin yang Spartan dan mampu jadi tandem ideal Amadou Onana. Sebagai pengingat saja, sebelum sampai ke sini Belgia baru saja menjungkalkan Senegal. Negara yang kalau gelarnya tidak dicabut seharusnya sudah menambah 1 trofi Piala Afrika di tahun 2025 lalu. Ketika itu, Belgia menang dramatis 3-2. Itu membuktikan, walau skuad Belgia tak lagi dihuni generasi emas, soal semangat mereka masih menggebu-gebu. Sadar atau tidak, sebetulnya Piala Dunia 2026 ini adalah turnamen yang indah. Kenapa indah? Karena di turnamen inilah kita bisa melihat kekuatan uang atau lobby-lobby politik tidaklah berguna di atas lapangan. Main bola ya yang dinilai bagus tidaknya di atas rumput hijau, bukan berapa banyak fulus yang dipunya atau seberapa besar kuasa. Kalau kalian tahu, ini juga bukan kali pertama Amerika Serikat bersikap arogan. Saat laga melawan Bosnia kemarin, negeri Paman Sam juga mendapat sorotan tajam. Penyebabnya adalah salah satu presenter TV ABC7 Los Angeles menghina Bosnia. Coba bayangkan, wanita bernama Abigail Velez itu mengaku nggak tahu letak Bosnia di peta. Mungkin kalau itu terjadi di negara yang normal, Abigail sudah dipecat. Tapi ingat, ini Amerika. Alih-alih kena PHK, Abigail ini cuma disuruh minta maaf ke publik. Anyway, AS bukan satu-satunya negara yang jadi bukti kalau Piala Dunia 2026 adalah turnamen yang indah. Lihat bagaimana Qatar terkapar di babak grup kemarin. Itu adalah contoh lain bagaimana hukum karma bekerja. Ya kali, juara Asia back-to-back malah jadi tim buram di hadapan negara-negara lain. Well, pada akhirnya Belgia melangkah ke babak perempat final, dan di sana mereka akan bersua Spanyol. Sementara Amerika Serikat, ya begitulah. Sekalinya mau menang, menangnya pilih pakai cara curang. Papa Trump mungkin harus lebih banyak mawas diri. Amerika Serikat itu bukan pusat dunia. Masih ada yang lebih hebat dari kalian, termasuk salah satunya ya Belgia. Akhir kata, gugurnya Amerika Serikat memberi kita pembelajaran. Orang yang curang, bagaimanapun tak akan pernah direstui semesta untuk menang. Kalau menurut kalian sendiri gimana football lovers? Puaskah kalian melihat Amerika Serikat gugur dengan cara memalukan? Ada pesan dan kesan untuk FIFA dan Trump? Silahkan lempar di kolom komentar ya. Like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.